Catherine the Great ini tuh dia punya hasrat six wheel yang tinggi, dan bahkan dia punya selir laki-laki itu kayak lebih dari 20-an orang. Dan bahkan nih yang paling kontroversialnya, dia ini pas umurnya kayak 60-an gitu, dia itu punya pacar yang usianya itu baru 20 tahunan. Hi guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Oh my god, ternyata udah lama ya channel ini tidak update. Maafkan aku, Historita semuanya, karena beberapa minggu ini kayak awal tahun 2023 aku lagi agak sibuk, alhamdulillah, syuting film, terus juga bikin konten di platform sosial media yang lain. Jadi kalau misalnya kalian kangen sama aku dan belum follow Instagram aku, boleh ya di follow Instagramnya rita.nurmaliza. By the way, kalian semua gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja, dalam keadaan sehat dan juga makmur jaya. Makmur jaya kayak nama toko ya. But anyway, pokoknya aku doain kalian yang mungkin kangen sama konten cerita, semoga kalian selalu dalam keadaan yang happy, pokoknya amazing. By the way, cerita kali ini cukup spesial karena sebenarnya aku udah lama banget pengen bahas dia, tapi kayak selalu ada aja halangan dan kesibukan aku. Dan finally, the day is come. Dan aku yakin banget banyak Historita yang juga nungguin cerita tentang beliau ini. Jadi mari aja kita langsung mulai ceritanya. Catherine the Great. Catherine, atau sebenarnya nama kecilnya itu adalah Sophie. Nah, dia ini adalah anak dari seorang pangeran Jerman yang mungkin kasta bangsawannya itu cukup rendah lah ya. Ayahnya bernama, ini aku harus baca ya karena susah, Christian August von Anhalt-Zerbst. Ya pokoknya kalau ada salah-salah baca dimaklumi aja ya, karena ini bahasa Jerman dan bahasa Rusia, jadi lidah saya agak kesleo gitu. Dan ibunya Sophie ini ya bernama Joanna Elizabeth of Holstein-Gottorp. Nah, bisa dibilang ibunya Sophie ini hidupnya agak menyedihkan karena dia itu dinikahkan saat dia berusia 15 tahun, masih kecil banget, dengan ayahnya Sophie, dan perbedaan usia mereka itu sangat terpaut jauh gitu loh. Ayahnya Sophie ini tuh 21 tahun lebih tua dari ibunya Sophie. Itulah kenapa aku bilang ibunya Sophie ini hidupnya lumayan menyedihkan karena dia masih kecil ya, umurnya baru 15 tahun, terus dinikahkan sama om-om. Terus juga suaminya ini dia bukan dari bangsawan kelas atas gitu ya. Sedangkan ibunya Sophie ini atau Joanna, dia tuh terobsesi banget pengen hidup tuh kaya raya, mewah, seperti bangsawan yang terpandang. Nah, Sophie ini punya adik laki-laki teman-teman. Dan sayangnya ibu Sophie ini tuh lebih sayang dan fokus kepada adiknya Sophie ketimbang Sophie sendiri, karena ibunya mungkin berpikir anak laki-laki itu nanti bisa jadi penerus tahta, penerus kekayaan keluarga. Pokoknya ibunya Sophie itu lebih fokus mengurus adik laki-lakinya Sophie lah. Sedangkan Sophie sendiri sebenarnya adalah seorang anak perempuan yang sangat cerdas. Dia itu lebih sering menghabiskan waktu bersama kayak pengurusnya gitu ya, kayak babysitternya gitu. Dan babysitternya inilah yang mengajarkan Sophie bahasa Prancis. Terus juga babysitternya ini suka ngasih Sophie ini tuh kayak buku-buku gitu. Jadi Sophie ini tumbuh menjadi anak yang cerdas berkat perawat atau babysitternya ini. Ibunya tuh juga sering marah-marah ke Sophie. Pokoknya kalau misalnya Sophie itu melakukan kesalahan, dia bakalan diteriakin. Terus juga Sophie ini sering dibilang jelek sama ibunya. Aduh, pokoknya hubungan mereka tuh benar-benar toksik banget ya. Nah, pada tahun 1742, adik laki-laki Sophie ini pun meninggal dunia. Hal ini tentu aja bikin ibunya tuh sangat-sangat sedih karena ibu itu kan benar-benar mengurus dan menyayangi adik Sophie ini dengan sepenuh hati, tapi ternyata meninggal karena dia sakit. Dan mau gak mau akhirnya Joanna atau ibunya Sophie fokus kepada Sophie. Dia pun berpikir tuh, gimana ya caranya supaya Sophie ini berguna untuk hidup saya, kata ibunya Sophie. Sampai akhirnya tercetuslah ide bahwa ibunya Sophie ini ingin menikahkan Sophie kepada orang yang kastanya tuh lebih tinggi lah dari mereka. Dia pun berupaya untuk mencarikan pasangan bagi Sophie dengan cara mengirimkan surat kepada
kepada seluruh saudara-saudarinya gitu. Karena kan walau gimana pun mereka ini adalah bangsawan ya, walaupun dia kelas rendah gitu ya, tapi berusaha gitu nih, ada nggak kenalan kalian yang lagi cari istri? Ini ada nih, Sophie anak saya siap untuk menikah, kayak gitulah ya kira-kira. Sehingga akhirnya datanglah sebuah balasan surat dari Elizabeth of Rusia yang merupakan Tsarina atau kaisar perempuan Rusia yang menikah dengan keluarga Holstein, keluarga sang ibu. Elizabeth ini merupakan bibi dari Peter Ulrich yang adalah cucunya Peter the Great, dan Elizabeth ini juga menjadi ibu angkat Peter Ulrich. Dalam surat tersebut pokoknya Elizabeth ini meminta Sophie dan ibunya untuk datang ya ke Rusia dan dikenalkan dengan Peter Ulrich. Dan Sophie ini disambut dengan sangat baik di Moskow. Sophie juga kayak jatuh cinta gitu. Oh, ternyata seperti ini ya istana kerajaan itu, ternyata seperti ini ya Rusia itu, orang-orangnya ramah, budayanya bagus. Pokoknya Sophie itu kayak langsung jatuh cinta dan juga terpana lah gitu dengan kekaisaran Rusia. Hari-hari dilewati oleh Sophie dan dia berusaha untuk mengenal lebih dalam ya tentang Peter Ulrich, yaitu calon suaminya nanti. Dan dia pun akhirnya sadar kalau Peter Ulrich ini tuh bener-bener kayak masih bocil banget gitu lah. Pokoknya mentalnya tuh masih bocil banget. Dan Peter Ulrich ini kayak nggak peduli gitu bahwa dia ini adalah seorang penerus tahta Elizabeth di Rusia. Peter Ulrich bahkan dia nggak ngerti sama sekali bahasa Rusia karena kan dia tuh asalnya dari Jerman ya. Dia juga orangnya kasar, pokoknya suka mabok, kekanak-kanakan gitu. Pokoknya nggak banget deh gitu loh. Dan dia tuh juga bilang sama Sophie kalau dia tuh sebenarnya nggak cinta sama Sophie, tapi dia terpaksa mau nikah sama Sophie karena kemauan bibinya yaitu Elizabeth. Nah, berbeda banget dengan Peter yang sembrono, terus juga kekanak-kanakan, terus juga orangnya tuh kayak nggak peduli gitu ya. Sedangkan Sophie ini adalah seorang yang smart. Dia pun mempelajari bahasa Rusia sekaligus mempelajari keyakinan yang dianut oleh mereka yaitu ortodoks. Hal itu pun semakin membuat Sophie jatuh cinta kepada Rusia. Dan tidak lama kemudian namanya pun diganti dari Sophie menjadi Ekaterina, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya Catherine. Nah, Catherine ini menghabiskan hari-harinya di istana dengan menari gitu, datang ke pesta dansa, belajar untuk mempersiapkan ke pernikahan dia dan Peter nanti. Tapi sayangnya Peter sakit cacar teman-teman, dan pada masa itu tuh jarang ya ada yang bisa sembuh dari sakit cacar, makanya orang tuh pada panik, termasuk bibi Peter yaitu Elizabeth. Kayak dia tuh langsung pengen buru-buru nikahin mereka berdua gitu, takut Peter yang mungkin keburu mati gitu ya. Namun tidak terjadi kematiannya ya. Peter untungnya selamat nih dari penyakit cacar. Dia pun sembuh, walaupun orang-orang pada saat itu tuh kayak takjub banget gitu lah, gila, ini orang bisa sembuh dari sakit cacar, emang keajaiban. Walaupun setelah sembuh, Peter ini tuh mukanya jadi banyak bekas cacar gitu loh teman-teman, dan bikin Catherine ini tuh awalnya tuh kayak ngeri atau takut gitu ngelihat Peter. Tapi tetap aja Catherine masih mau ya nikah dengan Peter gitu, walaupun mereka berdua ini ya tidak saling cinta lah. Di hari pernikahannya Catherine ini benar-benar memakai gaun yang sangat-sangat mewah luar biasa dengan perhiasan yang sangat mahal ya. Pokoknya semua orang yang ada di pernikahan mereka tuh benar-benar takjub dengan pakaian dan juga perhiasan yang dipakai oleh Catherine. Dan Catherine juga seneng banget karena at least pernikahan dia dan Peter itu bisa membebaskan dia dari ibunya. Karena kan ibunya Catherine tuh kayak annoying banget ya. Tapi walaupun dia terbebas nih dari ibunya yang super menjengkelkan, ternyata muncul masalah baru teman-teman. Yap, masalah dalam pernikahan mereka adalah ya karena mereka berdua tidak saling cinta. Terus juga Peter ini kan mentalnya tuh masih bocil gitu ya, dan juga agak kasar orangnya. Jadi Peter ini benar-benar tidak memperlakukan Catherine dengan baik. Di malam pernikahan mereka atau di malam pertama mereka, bukannya mereka ini melakukan hal yang seharusnya suami istri lakukan, Peter ini malah meninggalkan Catherine dan dia pergi mabok-mabokan ya sampai tengah malam, dan pulang-pulang dia tuh udah kayak tumbang gitu loh di kasur. Dan rumor mengatakan bahwa mereka ini tidak pernah melakukan hubungan suami istri tuh selama bertahun-tahun di awal pernikahan mereka. Setelah kira-kira 7 tahun lamanya ya pernikahan mereka, ya Peter masih tetap dengan kelakuan bocilnya.
terus juga masih dengan suka mabok-maboknya. Catherine kemudian bertemu seorang perwira militer dan rumornya mengatakan bahwa mereka ini menjalin hubungan, dan gak lama setelah itu dia pun hamil ya, mengandung seorang anak yang kemudian diberi nama Paul. Dan para ahli sejarah mengatakan kemungkinan Paul ini adalah anak tidak sah ya dari Catherine. Singkat cerita, Peter Ulrich ini kemudian diangkat menjadi kaisar di bawah gelar Peter ketiga pada tahun 1762 setelah Elizabeth the Great meninggal. Namun seperti yang kita ketahui bersama, Peter ini bukanlah kandidat kaisar yang baik untuk Rusia, sehingga banyak banget kalangan-kalangan yang ingin menggulingkan Peter. Karena Catherine ini udah nggak tahan ya dengan kelakuan suaminya, dan dia merasa bahwa Peter ketiga ini tuh nggak pantas gitu menjadi seorang kaisar. Akhirnya Catherine ini memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan dari Peter maksudnya. Selama berbulan-bulan dia bekerja sama dengan petinggi pemerintahan dan juga petinggi militer, dan ada banyak banget pihak yang mensupport Catherine atas ambisinya ini karena mereka pun merasa bahwa kaisar mereka yang sekarang, yaitu Peter ketiga ini adalah seorang kaisar yang tidak kompeten dan keterlaluan. Dan pada tanggal 9 Juli 1762, dia memimpin resimen-resimen untuk melakukan unjuk rasa di depan Saint Petersburg dan memproklamirkan diri sebagai Tsarina. Cara ini kemudian berhasil karena Peter akhirnya ditangkap, dipaksa turun tahta, dan mengakhiri pemerintahannya yang singkat ya, yaitu selama 6 bulan. Peter pun kemudian meninggal dunia 8 hari kemudian karena dia diambil nyawanya oleh seorang supporter dari Catherine. Catherine kemudian dimahkotai dengan upacara besar di Moskow pada bulan September 1762, dan pemerintahannya berlangsung cukup lama ya teman-teman ya, yaitu selama 34 tahun menjadi seorang Tsarina atau kaisar Rusia di bawah gelar Catherine the Great atau Catherine the Second. Catherine the Great memulai era netralitas di mana pasukan Rusia tidak memihak kepada negara manapun selama 7 Years War atau perang 7 tahun. Dan era pemerintahan Catherine the Great ini juga dikenal sebagai era keemasan Rusia. Tapi walaupun dia dikenal sebagai pemimpin yang baik, yang hebat gitu ya, dia juga memiliki kontroversi nih teman-teman, yaitu katanya Catherine the Great ini tuh dia punya hasrat six wheel yang tinggi, dan bahkan dia punya selir laki-laki itu kayak lebih dari 20-an orang yang harus kayak nemenin dia tidur, kayak gitulah. Dan bahkan nih yang paling kontroversialnya, dia ini pas umurnya kayak 60-an gitu, dia itu punya pacar yang usianya itu baru 20 tahunan. Tapi aku nggak mau bahas tentang kontroversinya itu. Mungkin kalau kalian tertarik, aku akan bahas di video yang terpisah tentang siapa aja selingkuhan atau mungkin pacar-pacarnya atau selirnya Catherine the Great. Karena di video ini tuh aku pengen fokus tentang profilnya Catherine aja ya teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri, Catherine the Great ini adalah sosok pemimpin wanita yang benar-benar hebat gitu loh. Dia berhasil meningkatkan perdagangan internasional, mempromosikan seni dan pendidikan, dan melakukan beberapa upaya diplomasi Rusia yang progresif. Walaupun dia ini ya bukan orang Rusia asli, tapi orang-orang tuh sayang banget sama Catherine. Karena Catherine ini bisa dibilang juga memperkuat budaya Rusia, teman-teman. Catherine juga memperbaharui konstitusi Rusia dan secara signifikan memperluas wilayah Rusia. Catherine the Great meninggal pada 17 November 1796 karena dia ini pingsan di kamar mandi dan dia ini kena sakit stroke, teman-teman. Jenazah Catherine sempat dipajang selama 6 minggu setelah kematiannya, dan publik itu masih berduka selama 6 bulan kemudian. Ya, berarti itu udah membuktikan bahwa benar-benar masyarakatnya itu secinta itu sama Catherine the Great. Nah, ceritanya benar-benar menurut aku menyentuh ya teman-teman, karena Catherine ini tuh tumbuh menjadi anak yang kurang kasih sayang dari ibunya gitu loh. Tapi
dia berhasil menjadi anak yang paling dibanggakan oleh ibunya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Catherine the Great? Silahkan komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen aku buatkan part 2-nya tentang Catherine the Great ya, part 2-nya itu nanti akan jadi cerita tentang kontroversi Catherine the Great ya, dengan selingkuhan-selingkuhannya ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu cerita itu ya silahkan tinggalkan komennya di kolom komentar. But anyway, semoga cerita kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian. Tapi kalau misalnya ada salah mau dikoreksi, kita sama-sama belajar. Atau kalau misalnya kalian mau tambahin juga silahkan aja di share ya teman-teman. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten ceritanya. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!